Betul? Semua manusia pasti akan mati. Hanya proses kematian kita itu prosesnya berbeda-beda. Ada yang mati dalam kondisi sakit, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati dalam kondisi sehat, ada yang mati dalam kondisi sedang berkhotbah seperti saya ini. Ya, beda-beda. Tetapi kita sudah pasti akan mati. Pada waktu kita mati, virus corona tidak akan berkuasa pada diri orang yang sudah mati. Pada waktu kita mati, virus corona tidak bisa berkuasa lagi terhadap diri kita. Walau 1000 tangan mau bagaimanapun, kalau sudah mati virus corona tidak akan berkuasa lagi. Tetapi ada satu hal yang paling berbahaya dan harus dipikirkan manusia, yaitu virus dosa. Virus dosa. Virus dosa lebih bahaya dari virus corona. Virus dosa menyebabkan orang mati masuk neraka. Virus dosa menyebabkan orang mati untuk selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi siapapun yang sudah bebas dari virus dosa, Alkitab katakan dia tidak akan mati walaupun dia sudah mati. Amin. Yohanes 11 ayat 25 katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati walaupun sudah mati. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lindungan Tuhan di sini bukan hanya berbicara tentang lindungan di dunia semata-mata, tetapi di dalam perlindungan Tuhan, di dalam naungan Tuhan, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan takut terhadap malapetaka, tidak akan takut terhadap bahaya apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa dunia ini hanya tempat perantauan saja. Mendekatkan diri pada Tuhan, hal pertama yang harus kita miliki. Orang seperti apakah yang disebut mendekatkan diri pada Tuhan? Boleh mau dekatkan diri pada Tuhan, tapi belum tentu Tuhan mau dekat dengan orang. Betul tidak? Boleh orang berkata, saya mau dekat dengan Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, dengan upaya, dengan usaha dan segala macam. Belum tentu Tuhan mau dekat dengan orang itu. Dalam Matius 7 ayat 21-23, ada orang yang mau dekat dengan Tuhan. Ya. Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang. Pada hari terakhir, ada orang yang mendekat dengan Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Tapi Tuhan tidak mau mendekat dengan orang dia. Karena enyahlah kamu sekalian buat kejahatan. Berarti mendekatkan diri kepada Tuhan itu pun ada caranya, ada jalannya. Amin. Bukan hanya sesuka hati kita mau dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sesuka hati kita. Yang pertama untuk mendekatkan hati kepada Tuhan, harus memastikan keselamatan. Harus memastikan keselamatan. Apa arti kata selamat? Selamat artinya terhindar dari malapetaka. Terhindar dari bencana. Terhindar dari malapetaka. Malapetaka apakah yang sedang menimpa manusia hari ini? Malapetaka dosa. Alkitab katakan semua orang telah berdosa. Ada orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rajin berbuat baik. Tapi Tuhan katakan di dalam Roma 3 ayat 12, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tuhan tidak mau dekat dengan orang begitu. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mau berbuat benar. Segala sesuatu harus dilakukan secara benar. Tetapi Alkitab katakan di dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun yang benar. Ada orang
Bagaimana caranya untuk dekatkan diri kepada Tuhan? Di dalam surat Titus 3, ya, Titus 3 ayat 5, dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik. Waktu ada orang ketika saya injili, dia bilang, saya tanya dia. Tidak lama ini saya baru tanya satu orang. Dia katakan bahwa, ya, saya tidak tahu saya masuk surga atau tidak. Tapi kalau saya berbuat baik, saya pasti masuk surga. Ini jawaban yang saya katakan kepada orang itu. Kamu telah menerima Injil yang salah. Injil yang benar tidak mengatakan orang selamat karena perbuatan baik. Injil yang benar tidak katakan orang selamat ya karena beramal. Injil yang benar katakan manusia diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Amin. Manusia diselamatkan oleh karena anugerah Allah. Siapapun yang hari ini mau dekatkan diri kepada Tuhan, dia harus mendapatkan anugerah Allah di dalam hidupnya. Anugerah Allah. Alkitab katakan, orang yang betul-betul ingin mendapatkan anugerah Allah harus tahu bahwa anugerah Allah hanya dicurahkan melalui Yesus Kristus, tidak melalui yang lain. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak. Hari ini yang bisa masuk surga hanya orang yang menerima anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Bagaimana caranya orang menerima anugerah Allah melalui Yesus Kristus? Alkitab katakan, hal pertama bukan suruh orang itu berbuat baik, tapi hal pertama yang harus dilakukan orang itu, dia harus menyesali dosa-dosanya. Hal kedua, dia harus bertobat. Bertobat berarti tidak berkompromi. Bertobat berarti meninggalkan sesuatu yang lama, meninggalkan hidup yang lama. Bertobat artinya ada satu komitmen untuk memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Dan yang berikut, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyesalnya harus sungguh-sungguh. Bertobatnya harus sungguh-sungguh. Terima Yesus harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan mendapat anugerah Allah. Karena anugerah itu haknya Allah. Allah berhak mencurahkan anugerah itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah kehendaki orang yang menerima anugerah Allah itu adalah orang yang menyesal dosanya, orang yang bertobat sungguh-sungguh, orang yang mau percaya Yesus sungguh-sungguh. Alkitab katakan, pada waktu orang itu sungguh-sungguh, dengan hati percaya kepada Yesus, dengan mulut mengaku Yesus adalah Juru Selamat, hati dibenarkan, mulut pengakuan mulut diselamatkan, Roh Kudus bekerja dalam hati, melahirbarukan orang tersebut. Amin. Jadi yang tidak sungguh-sungguh tidak bisa lahir baru, karena itu mutlak milik Allah. Anugerah itu milik Allah. Dia berhak memberikan kepada orang yang betul-betul dia pandang memang orang ini patut menerima anugerahnya. Baru demikian kita bisa dekatkan diri kepada Allah. Amin. Ya. Menyikapi virus corona, pertama tadi mendekatkan diri pada Tuhan. Poin dari mendekatkan diri pada Tuhan, bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhan? Nomor satu, harus diselamatkan. Amin. Amin. Ini penting. Kalau belum selamat, katakan saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah menangis, saya menyanyi sampai air mata begini. Belum tentu. Karena Tuhan punya jawaban bagaimana cara manusia dekatkan diri pada. Berikutnya, ya, sudah dekatkan diri pada Tuhan, harus tetap teguh, tidak goyah. Corona menghantam kiri kanan.
Kalau orang Kristen sampai takut mati, yang sudah diselamatkan takut mati, saya ragu dia belum selamat. Kita hari ini proteksi kiri kanan bukan karena kita takut mati, tapi kita tidak mau virus ini menulari orang lain, merepoti orang lain, seperti dokter dan ahli medis segala macam. Kita orang Kristen lahir baru tidak takut mati, karena kapanpun kita mati pasti masuk surga. Amin. Amin. Yesus menyelesaikan dosa kita, bukan setengah dosa kita. Yesus menyelesaikan semua dosa kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9, ya, ketika kita masih berdosa, dia telah mati untuk kita. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka. Amin. Orang yang telah betul-betul bertobat, telah betul-betul lahir baru, orang itu sudah punya status kudus. Orang itu telah mendapat pembenaran. Orang yang punya status kudus, yang telah dikuduskan Allah, yang telah dibenarkan Allah, itu baru bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu kudus dan benar. Amin. Amin. Belum dapat status kudus dan benar, bagaimana dia bisa dekat dengan Allah? Tentu tidak bisa. Yang merintangi antara Allah dan manusia itu dosa manusia, ketidakbenaran manusia. Oleh sebab itu, untuk mendekatkan diri pada Allah, nomor satu dia diselamatkan. Sesudah dia selamat, hidupnya harus betul-betul teguh menghadapi segala sesuatu dan tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi ke depan. Amin. Amin. Karena dia sudah pasti mati masuk surga. Ini yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan. Poin yang kedua, percaya bahwa semua terjadi atas izin dan kendali Allah. Kita percaya bahwa apa yang hari ini terjadi, kalau ada di antara orang percaya hari ini, mungkin di sini tidak ada, tapi di dunia ada yang terinfeksi virus corona, dia tidak perlu marah dengan Tuhan. Semua terjadi atas izin Allah. Amin. Amin. Kalau kita lihat Ayub, ya, Ayub menderita, batok kepalanya, roh di kepala itu mahkota, hampir sama dengan kata corona. Ya, dia kena virusnya maut sekali, dan dia isolasi dirinya. Sampai istrinya bilang sama Ayub, sekarang Ayub kamu kutuki Tuhan dan matilah. Isolasi yang begitu luar biasa. Ya, Ayub ini mendapatkan satu penyakit yang luar biasa. Tetapi Ayub melihat apa yang terjadi di dalam hidupnya. Itu terjadi dalam kendali Allah. Itu terjadi atas izin Allah. Sehingga dalam segala hal kita Ayub catatkan, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Saya tidak katakan bahwa orang yang sudah diselamatkan tidak bisa kena infeksi virus corona. Saya tidak katakan itu. Bisa saja terjadi. Betul, amin. Amin. Ya, kita beriman dengan akal sehat. Betul. Kita bukan beriman dengan iman yang kosong, simsalabim. Saya baru lihat ada satu gereja, tadi dia begitu yakin, tahu-tahu pastornya, gembalanya yang kena hukuman karena dianggap hukuman dengan pasal pembunuhan. Karena banyak anggota gerejanya terinfeksi virus corona. Kita boleh yakin, tapi jangan sampai keyakinan itu keyakinan kita, bukan keyakinan sesuai dengan kebenaran. Bisa saja hari ini ada orang percaya yang terinfeksi virus corona. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Coba kita lihat Ayub pasal 12 ayat 13. Kita buka Alkitab kita. Ayub 12. Ayub pasal 12. Ayub 12 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1 Ayub pasal 12 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ya. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan. Jadi kalau hari ini, ya,
corona terjadi, itu terjadi atas izin Allah, atas kekuatan dan hikmah. Bukan terjadi begitu saja. Dan yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Allah izinkan Ayub untuk diuji. Allah izinkan Ayub untuk dicobai iblis. Allah izinkan iblis yang mendatangkan malapetaka bagi Ayub. Corona ini bisa dikatakan ini virus yang Tuhan izinkan. Ya, iblis ciptakan virus ini. Ya ini Pak, bisa dikatakan demikian. Nah, tentu Tuhan punya pertimbangan atas semua ini. Tuhan punya pertimbangan, Tuhan sampaikan kepada iblis. Sekarang pergilah, asal sayangkanlah jiwanya, sayangkanlah nyawa Ayub. Itu pertimbangan. Kamu boleh ambil semuanya, kamu boleh uji dia, kamu boleh coba dia, ambil anaknya, ambil ternaknya, ambil kekayaannya, kasih tubuhnya borok-borok, tetapi jangan kamu ambil nyawanya. Kita lihat sejauh mana kesetiaan Ayub. Kita pun ketika menghadapi keadaan demikian, ujian demikian. Saya waktu tadi malam renungkan peristiwa di dunia ini, hati saya menjerit, Tuhan segera datang, Maranatha. Pusing. Saya renungkan, wah ini akan susah sekali. Apalagi saya baca, ya penerbangan yang ada permintaan untuk penerbangan di NTT diberhentikan. Wah, saya bilang kacau ini. Habis kacau dalam arti gini. Istri saya sekarang ada di Medan. Kalau terjadi 1 tahun berarti berpisah harus 1 tahun dengan anak saya. Wah. Ya. Kalau sudah kejadiannya begini, lebih baik kita bertemu Tuhan sama-sama di atas awan. Maranatha, Tuhan segera datang. Ya. Alkitab katakan kalau sudah keadaan demikian, semua orang percaya berseru. Bisa saja mempercepat kedatangan Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu ketika kita menghadapi, ya, kita tahu Allah izinkan ini terjadi. Kita tahu peristiwa corona ini Allah yang izinkan. Lalu sikap kita apa? Sikap Ayub bukannya dia menjauh dari Tuhan. Sikap Ayub dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui bahwa dia manusia yang fana. Dia manusia yang lemah. Dia mengakui kebesaran. Dia tidak bisa berbantah dengan Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Sikap kita hanya merendahkan diri kepada Tuhan. Kalau sampai kita dihadapi dengan ujian dan pencobaan, sikap kita rendahkan diri, datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Penyakit itu, kalau saya lihat di Alkitab, saya bagi menjadi 3 penyebab penyakit. Yang pertama, penyakit itu disebabkan oleh teguran hukuman Tuhan. Tuhan mau tegur, Tuhan mau hukum seperti Sodom dan Gomora, malapetaka itu didatangkan. Yang kedua, ya, terjadi untuk menguji iman orang beriman, seperti Ayub. Dan yang ketiga, terjadi karena human error atau kelalaian manusia. Jadi itu terjadi semua ada dalam kendali Allah. Ya. Nah, hal yang terbaik pada waktu kita menghadapi ujian, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Amin. Dan mengakui kebesaran Tuhan. Dan yang terakhir, ya, menyikapi virus corona. Yang pertama tadi apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua tadi apa? Percaya bahwa semua terjadi atas izin Allah. Dan yang ketiga, bersikap bijaksana. Kenapa hari ini saya siapkan sanitizer? Kenapa saya putar-putar keliling kota Kupang tadi pagi? Saya berupaya cari masker. Ya, masker dengan detol tidak ada. Wah, kenapa kita berupaya? Kita perlu menyikapi semua keadaan dengan bijaksana. Di dalam kita tahu ini virus membunuh. Pertama. Yang kedua, kita tahu virus ini menular. Betul ya? Ya. Nah, kalau kita sudah tahu
membunuh dan menyerang. Dan kita diminta salah satu langkah antisipasi menjauhi tempat-tempat umum, ya, kontak-kontak sosial yang ramai. Lalu kita tabrak saja. Itu sama artinya kita membawa diri kita ke dalam pencobaan. Alkitab tidak benarkan tindakan demikian. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 9, coba kita lihat. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9. 1 Korintus 10 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibakar. Jangan mencobai Tuhan. Kita buka lagi di dalam Matius pasal 4. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4. Kita buka Matius pasal 4. Kita baca ayat 5 sampai 7 sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di punggungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Perhatikan, ya, tidak membawa diri ke dalam pencobaan. Sudah tahu itu berbahaya, sudah tahu itu mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri. Tapi kalau kita terus tabrak itu, sama artinya kita mencobai Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ketika diangkat-angkat oleh iblis, wah, kamu punya Allah yang berdaulat, kamu punya Allah yang maha kuasa, sekarang coba kamu jatuhkan dirimu, maka akan ada malaikat yang menatang engkau. Tuhan Yesus jawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iman kita bukan, ya, iman kita bukan berjalan dengan kebutaan, tetapi iman kita berjalan dalam penglihatan, bukan penglihatan indrawi, tapi penglihatan secara rohani. Dengan penglihatan dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh firman Allah. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi yang menun, menjadi penerang kita, menjadi penuntun kita firman Allah. Beda yakin diri sendiri dengan yakin berdasarkan keyakinan iman. Yakin diri sendiri itu percaya diri, tetapi yakin berdasarkan iman adalah yakin berdasarkan firman Allah. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Harus bisa bedakan. Bersikap bijaksana, jangan membawa diri ke dalam pencobaan, menyikapi virus corona ini. Yang berikut, ya, menghindari malapetaka. Jangan berpikir bahwa Allah Maha Kuasa, saya sudah lahir baru, saya percaya kalau Tuhan izinkan saya mati dengan kondisi bunuh diri, jatuh dari jembatan Liliba, pasti saya mati. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki saya mati, pasti saya tidak mati, lalu lompat dari jembatan Liliba. Kira-kira mati begitu? Itu mencobai Tuhan Allah. Betul tidak? Mencobai. Alkitab katakan, ya, coba kita baca Amsal 22, ya, Amsal 22 ayat 3. Kita baca Amsal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Bukan tabrak, tapi hitung-hitungan. Betul tidak? Ya, hitung-hitungan. Nah, menyikapi virus corona, oh, saya sudah percaya mati masuk surga, tidak apa-apa kena virus corona. Baik kalau kena. Kalau kena merepotkan orang lain, kalau langsung mati masih mendingan. Betul kan? Kalau harus diisolasi, lalu harus ya, kalau kena karena memang terinfeksi tanpa ini, kita mau bikin apa? Betul kan? Seizin Tuhan, amin.
Tetapi kalau kita, saya yakin mati pasti masuk surga, tidak apa-apa lah, corona aja. Wah, itu namanya apa? Selain mencobai Tuhan Allah, ini juga menabrak malapetaka. Saya yakin mati masuk surga, biarkanlah sekarang ini fuso tabrak saya. Ya, tabrak dia, ternyata dia tidak mati, kaki patah, tangan patah, leher bengkok, masih hidup. Siapa mau urus dia? Ya, siapa mau urus dia? Orang bijak melihat malapetaka bersembunyi. Nah, kita harus berhikmat, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, harus bisa membedakan kehendak Tuhan dan keinginan sendiri. Harus sanggup membedakan itu. Ada yang yakin, tapi sebenarnya itu keinginannya sendiri. Mungkin saja kebaktian kita kalau sudah sampai dalam waktu yang begitu luar biasa, virus ini telah merona, merajalela di kota Kupang, bisa kita liburkan kebaktian itu. Masing-masing kebaktian di rumah. Saya khotbah dari rumah saya. Live streaming. Ya, bisa saja. Ya. Tapi kalau itu terjadi 1-2 tahun, saya yakin itu tindakan kemurnian. Ya, yang imannya tidak kuat, yang tidak sungguh-sungguh, dia akan murni dan akan halus. Karena Tuhan bangun gereja ini untuk bertemu, berjemaat, ya, bukan dari jarak jauh saling ini, tapi berkumpul. Kata eklesia itu kumpulan orang. Bisa saja itu terjadi, bisa. Semua bisa terjadi. Karena itu kita perlu waspada. Amin. Menyikapi virus corona ada 3 hal yang saya sampaikan pada minggu pagi ini. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, ya, percaya bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Dan yang ketiga, ya, bersikap bijaksana. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan, penolong, menuntun hidup kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah belajar dari firman. Biarlah firman ini menjadi satu penuntun, menjadi satu kekuatan, memberikan hikmat kepada kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran iman yang bersumber dari firman. Tuntun kami semua Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, lindungi kami dari segala hal yang jahat, terutama dari virus corona yang merajalela saat ini. Pimpin kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nomor 170. Bagi yang ingin menyatakan iman, diselamatkan, ingin dibaptis, bergabung dengan jemaat ini, silakan maju pada waktu ujian ini disampaikan. Kita nyanyi ayat 1, ayat 5 dan ayat 6. Sebagai
Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kami bisa datang berkumpul berjemaat. Kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan. Kami mohon perlindungan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan dimanapun kami berada. Kami mohon hikmat pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Dalam apapun yang kami rencanakan, kami usahakan, kami mohon Engkau menyertai sehingga kami dapat berhasil dalam segala hal, dan lewat itu semua nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhalangan hadir karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau turut campur tangan, memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan, sehingga di waktu yang akan datang bisa hadir bersama dengan kami yang mengalami pergumulan problema hidup. Tuhan, Engkau kiranya memberikan jalan keluar, penghiburan dan kekuatan, sehingga di dalam segala situasi mereka tetap mengandalkan Engkau. Yang berhalangan karena hal-hal yang lain, Tuhan, biarlah Engkau ingatkan di waktu yang akan datang, bisa datang berkumpul berjemaat bersama dengan kami. Kami terus berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Tuhan, Engkau pimpin kami, kota Kupang, lindungi Tuhan. Dan kiranya Engkau menolong kami semua, Tuhan. Pakai kami sebagai alat yang berguna ketika kami masih hidup di dunia ini untuk sesama kami. Dan juga biarlah Tuhan lewat bibir, tingkah laku kami, berita firman-Mu selalu kami sampaikan, sehingga semua orang bisa punya kepastian keselamatan dalam hidup. Pimpin hidup kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Baik, silakan dulu. Ya.